pagi. Meski aku take videonya malam, tapi aku akan bilang selamat pagi karena yang nonton nanti pasti pagi. So, di sini aku mau ngejelasin, aku dapat materi bagian hubungan antara norma, etika, moral, dan nilai. Oke, stop dulu sebelum kita memulai penjelasannya dan menjelaskan apa yang aku ketahui. Mari kita mendengarkan dulu apa yang Bapak ini sampaikan. Kenapa orang kok masih melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti itu? Karena hukum hanya difahami sebagai norma. Kalau hukum hanya difahami seperti itu, maka hukum itu bisa sesat. Karena satu masalah itu bisa dilihat dari berbagai pasal yang berbeda. Lalu apa yang tidak ada di sini? Tidak ada etika dan moral yang seharusnya menjadi dasar dari penegakan hukum. Dari video di samping kita udah mendapatkan gambaran tipis ya apa itu norma, etika, dan moral. Oke, lanjut kita apa yang aku ketahui. Let's go. Oke, apa sih yang pertama kali terdengar atau terbesit di kepala kita ketika kita mendengar kata nilai, norma, etika, moral? Kalau aku, itu terbesitnya Ibu Silvana. karena beliau mengajar Pancasila ya. Karena waktu SMP dan SMA itu aku nggak terlalu suka pelajaran Pancasila. Tapi karena Ibu Silvana aku jadi love banget Pancasila. Ibu maaf ya. Kita biar suasananya cair ya Ibu. Oke, sebelum masuk ke materi inti, aku tuh mau menjelasin dulu per poinnya. Jadi nilai itu apa, norma itu apa, moral itu apa, dan etika itu apa. Karena sebelum kita masuk ke inti persoalan atau jawaban dari persoalan yang dikasih Ibu Silvana, aku tuh bukan pertanyaan sih, tapi materi yang Ibu kasih. Aku tuh mau ngasih gambaran lah atau konsepnya, definisi dari konsepnya gitu. Kita mulai dari yang pertama yaitu nilai. Mungkin pertama kali terbesit kepada kita apa sih nilai itu? Nilai itu nilai ujian, angka gitu ya. Tapi di sini kita nggak bahas itu guys. Kita di sini bahas tentang value. Nilai itu kita bahasnya ke value. Nilai ini adalah prinsip-prinsip atau keyakinan mengenai apa yang penting, apa yang baik dan pantas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan lah intinya. Oke, nilai ini membantu individu dan masyarakat menentukan apa yang dianggapnya berharga. Menurut Parnomo dalam jurnal filsafat, nilai memiliki struktur yang kompleks nih, termasuk nilai baik, nilai buruk, itu bisa dibilang dengan etika, nilai benar, salah, itu termasuk logika, nilai estetika, dan banyak laginya. Nilai ini bersifat lebih abstrak dan menjadi basis bagi norma dan moral. Yang kedua yaitu adalah norma. Oke, norma ini bukan nama orang ya. Norma ini adalah aturan atau pedoman yang diakui oleh sebuah kelompok atau masyarakat. Nah, norma ini bersifat lebih konkret nih dibanding nilai karena menetapkan bagaimana seharusnya orang berperilaku. Norma ini bisa berasal dari nilai-nilai yang dihargai dalam suatu komunitas. Nilai memberi legitimasi, susah banget ya. Legitimasi, norma memberi struktur. Oke. Parnomo juga membahas bahwa norma sebagai instrumen sosial yang mengatur nilai masyarakat. Norma itu bisa berupa hukum, kebiasaan sosial, norma adat, atau aturan moral yang diinternalisasi. Yang ketiga yaitu moral atau morality. Gitu. Sering merujuk pada keyakinan atau pandangan individu atau kelompok nih tentang benar, salah, baik, dan buruk. Dalam konteks tersebut, moral adalah manifestasi praktis dari nilai-nilai dan norma bagaimana seseorang bertindak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai dan norma yang dianut. Misal nih, dia menganut
nilai apa, norma apa gitu, norma kesusilaan, norma apa gitu. Nilai moral, menurut penelitian nilai moral education di jurnal Madaniyah, moral ini mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam penelitian filsafat juga dibedakan bahwa moral bersifat praktis. Dalam jurnal penelitian ilmu Usuludin ya, penyebutannya Usuludin ya. Moral ini disebut lebih praktis, sedangkan etika itu lebih teoritis. Oke, yang terakhir yaitu etika. Etika ini bukan nama orang Tika ya, nama ibu saya Tika tapi kita bahas lain. Etika ini adalah ethics, atau ini adalah kajian filosofis tentang moralitas. Bukan hanya apa yang baik dan buruk, tetapi juga analisis sistematis yang reflektif dan reflektif tentang nilai dan norma moral. Etika ini bisa dilihat sebagai ilmu filsafat moral yang menelaah dasar, justifikasi, dan konsekuensi dari nilai moral dan norma. Nah, menurut jurnal Aqlam, bacaannya itu AQLAM, etika adalah pemikiran sistematis dan reflektif mengenai moral sebagai sistem nilai yang diterima sosial. Dalam Al-Fikrah Jurnal Ilmiah Keislaman juga disebut bahwa etika mencakup pemikiran kritis terhadap norma-norma, nilai-nilai, dan serta kebiasaan moral. Nah, etika itu mencakup teori apa yang seharusnya dan analisis normatif. Misalnya, apa kewajiban kita, atau apa tindakan paling adil, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita masuk ke materi inti, yaitu hubungan antara nilai, norma, dan hubungan antara moral dan etika. Pertama yaitu nilai dan norma. Nilai dan norma ini memberikan filosofis atau psikologis mengapa suatu aturan atau norma menjadi penting. Misalnya, jika kejujuran adalah nilai penting dalam suatu budaya, maka akan muncul norma sosial. Jangan berbohong, atau jangan bilang gitu. Itu contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu nilai dan norma dan moral. Nah, moral adalah penerapan nilai dan norma dalam tindakan nyata. Nilai dan norma memberikan kerangka untuk membuat penilaian moral atau apa yang salah dalam situasi tertentu atau apa yang benar dalam situasi tertentu. Secara individu, orang menginternalisasikan nilai dan norma untuk membentuk moral mereka sendiri. Oke, yang terakhir adalah moral dan etika. Moral adalah praktik. Nah, bagaimana orang benar-benar bertindak menurut nilai dan norma? Etika adalah refleksi atas moral. Jadi etika ini refleksi atas moral atau kajian teoritis dan kritis mengenai moral. Menilai apakah moral atau nilai yang ada itu sudah tepat, sudah adil, atau sudah konsisten. Dengan kata lain, etika memeriksa dan menjustifikasi moral. Etika mempertanyakan, mengapa kita menganggap ini baik atau buruk? Atau apa dasar nilai itu? Gitu. Contohnya itu. Yang selanjutnya itu perbandingan moral dan etika. Beberapa poin penting dari literatur itu dari jurnal penelitian ilmu Usuluddin, moral bersifat praktis dan sehari-hari. Dalam jurnal itu juga menyebutkan sedangkan etika bersifat teoritis dan reflektif. Dalam jurnal Aqlam disebut juga bahwa etika mengamati realitas moral secara kritis dan metodis, bukan sekadar menerima norma-norma moral tanpa pertanyaan. Dalam interaksi jurnalnya manajemen pendidikan dari perspektif Emil Durkheim nyebutannya itulah. Nilai moral dan etika ini berhubungan erat dengan kehidupan sosial dan budaya. Etika juga membantu menetapkan norma-norma sosial dalam masyarakat. Artikel pentingnya etika moral dan hukum dalam perilaku masyarakat. Etika juga disebut sebagai bagian dari filsafat yang menuntut norma moral harus dipertimbangkan secara kritis agar tercapai perilaku masyarakat yang adil. Implikasi dalam kehidupan nyata atau kritikal ya. Oke. Keempatnya ini karena nilai itu sangat dasar ya. Nilai itu sangat dasar, perubahan nilai misalnya karena globalisasi, teknologi, perubahan sosial bisa mengubah norma dan moral masyarakat teman-teman.
Norma yang berasal dari nilai tradisional bisa tidak lagi relevan dalam konteks modern. Etika sebagai kajian reflektif penting untuk mengevaluasikan kembali norma-norma lama. Konflik moral bisa muncul ketika norma-norma berbeda, misalnya antar kelompok atau budaya, atau misal antar kelompok dalam agama. Dan etika dapat membantu merumuskan kerangka untuk menyelesaikan dilema moral dengan berpikir kritis. Dalam hal pendidikan misalnya, seperti dalam hubungan pendidikan budi pekerti dalam keluarga terhadap nilai dan moral, di situ disebutkan, William Booth pernah berkata, ditemukan bahwa pendidikan nilai dan keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan moral, norma, dan etika sebagai anak, mahasiswa, murid, ataupun sebagainya. Kalau di ranah hukum, moral dan norma sangat berpengaruh dalam putusan hakim. Dalam penelitian hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim, moral atau nilai-nilai moral yang mereka pegang memengaruhi penerapan norma, interpretasi hukum. Tapi kalau dalam kritik dan pandangan kritis, tidak semua nilai atau norma itu bersifat universal, guys. Nilai dan norma itu bisa sangat konseptual, bisa dalam budaya, agama, dan sosial. Oleh karena itu, etika harus sensitif terhadap pluralitas nilai. Ada resiko, namanya itu moral relativism. Itu ketika norma berbeda antar suku atau antar kelompok. Apakah etika bisa menjadi dasar universal atas refleksi lokal? Itu harus ditanya-tanya. Ada juga tantangan bagaimana etika sebagai teori ini diterjemahkan ke moral praktis dalam masyarakat yang sangat heterogen. Kadang, nilai teoritis sulit diimplementasikan di dunia nyata, teman-teman. Menurut Matematika, cabang filsafat etika, pertanyaan tuh banyak sekali muncul. Dari mana asal nilai moral? Apakah nilai moral bersifat objektif? Apakah nilai moral bersifat subjektif atau kultural? Dalam konteks hukum, nilai-nilai moral dan norma sosial itu terkadang bentrok, guys, dengan norma legal. Etika hukum perlu mempertimbangkan dasar moral, tetapi juga harus realistis terhadap norma hukum dan fakta sosial. Itu kalian bisa lihat melalui studi jurnal Cipta Hukum. Oke, dari semua pembahasan yang telah aku jabarkan, mungkin dari kalian itu ada yang tidak mengerti atau penjelasanku tuh terlalu cepat. Nggak apa-apa, aku akan ulang kembali, aku akan simpulkan menjadi lebih kompleks agar kalian bisa cepat paham, atau aku sederhanakan lagi kata-katanya itu menjadi nilai. Itu adalah basis dari fundamental, teman-teman. Prinsip dasar tentang apa yang dianggap penting atau berharga. Sedangkan norma adalah aturan konkret yang muncul dari nilai untuk mengarahkan perilaku sosial. Kalau moral itu adalah penerapan nilai-nilai dan norma dalam praktik kehidupan sehari-hari sebagai pedoman pribadi atau komunitas mengenai benar atau salah. Dan the last, yaitu etika. Etika ini adalah refleksi filosofis dan kritis terhadap moral, teman-teman. Membahas tentang nilai, menguji nilai norma moral itu sendiri. Kalau hubungannya antara moral dan etika itu sangat penting. Moral tanpa etika bisa menjadi dogmatis dan tidak dipertanyakan. Sementara etika tanpa moral bisa jadi hanya teori tanpa praktis. Untuk kehidupan sosial yang sehat dan dinamis, kita butuh keduanya. Nilai dan norma untuk pedoman moral untuk diimplementasikan, dan etika untuk refleksi dan kritik. Jadi keduanya itu saling terhubung, saling terkait. Oke, jadi semua hal yang telah aku jelaskan sudah aku ulangi, sudah aku ceritakan lebih kompleks, lebih sederhana, ya. Kalau misal ada yang salah, mohon maaf banget. Semoga pembahasan yang aku bahas tadi bisa masuk ke otak kalian dengan bermanfaat untuk kalian, untuk teman-teman, untuk orang sekitar kalian juga, karena tidak berharganya sebuah ilmu bila tidak bermanfaat untuk orang lain. Ulang lagi.
Tidak berharganya dirimu bila tidak bermanfaat untuk orang lain. Oke, segitu saja video dari aku. Aku mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bye-bye.